Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik siswa dan siswi SMA Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru pendamping yang telah membimbing siswa dalam proses belajar. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Bersama saya hari ini, Dian Islamiyah akan memaparkan materi dan contoh soal mengenai keanekaragaman hayati. Jadi, materi yang spesifik akan dibahas mengenai pada siang hari ini, yakni mengenai keanekaragaman hayati yang terkait dengan manfaat dan pelestarian dari keanekaragaman hayati. Nah, yang pertama akan kita bahas mengenai manfaat dari keanekaragaman hayati. Jadi, keanekaragaman hayati itu memiliki beberapa manfaat, baik itu bidang ekologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Hari ini yang pertama akan dibahas manfaat keanekaragaman hayati di bidang ekologi. Manfaat keanekaragaman hayati di bidang ekologi atau lingkungan itu memiliki beberapa poin penting. Yang pertama, yakni manfaat dari segi keseimbangan ekosistem. Jadi, salah satu peranan keanekaragaman hayati untuk menjaga keseimbangan ekosistem, yakni dengan contohnya itu rantai makanan. Jadi, rantai makanan merupakan suatu proses makan dan dimakan atau proses pemangsaan makhluk hidup antar makhluk hidup untuk memperoleh makanan. Selanjutnya, yang kedua, manfaat dari ekologi ada sebagai paru-paru dunia. Seperti yang kita ketahui, hutan merupakan salah satu dari penyumbang oksigen terbesar di dunia. Jadi jumlah hutan yang banyak menyumbang oksigen salah satu terbanyak di dunia. Yang ketiga, pengatur iklim dan siklus air. Jadi manfaat ekologi dari keanekaragaman hayati salah satunya yakni mengatur iklim dan juga siklus air. Bagaimana caranya? Contoh kecilnya, misal tanaman atau hutan. Hutan itu menyerap air hujan sehingga siklus air itu dapat terus berlanjut melalui daur hidrologi. Yang keempat, kesuburan tanah. Manfaat dari keanekaragaman hayati lainnya yakni menjaga kesuburan tanah. Organisme hidup yang mati akan diuraikan oleh mikroorganisme, baik bakteri maupun jamur, yang kemudian akan turun ke bagian tanah dan dapat menyuburkan tanah karena mengandung unsur hara dan juga nutrisi. Kita akan bahas mengenai manfaat keanekaragaman hayati di bidang ekonomi. Jadi, di bidang ekonomi, keanekaragaman hayati itu memiliki beberapa manfaat yang sangat krusial. Yang pertama, yakni sebagai sumber sandang, pangan, dan papan. Jadi, keanekaragaman hayati itu memiliki peranan penting untuk sebagai sumber pakaian, sumber misal tempat tinggal, dan juga sumber makanan bagi makhluk hidup, khususnya manusia. Yang kedua, sebagai sumber obat-obatan atau sering juga disebut dengan medis. Salah satu manfaat keanekaragaman hayati yang melimpah, baik itu di Indonesia maupun di seluruh dunia, yakni dapat digunakan sebagai sumber obat-obatan. Tanaman khusus atau tanaman dan hewan flora fauna tertentu dapat digunakan sebagai obat untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Selanjutnya, manfaat yang ketiga dari segi ekonomi yakni sebagai sumber kosmetik dan industri. Berkembangnya teknologi, maka berkembang pula sumber daya yang digunakan dalam bidang kosmetik dan industri. Flora fauna sekarang itu juga sedang dikembangkan, bahkan dari dulu setelah dikembangkan dalam bidang baik itu kosmetik maupun industri. Nah, manfaat selanjutnya yakni ketiga dari keanekaragaman hayati yakni manfaat dari segi sosial dan budaya. Ternyata keanekaragaman hayati di Indonesia maupun di seluruh dunia itu memiliki manfaat dari segi sosial dan budaya. Yang pertama, yakni budaya dan juga agama. Biasanya flora dan fauna yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu digunakan misal dalam acara adat. Jadi biasanya digunakan itu untuk keperluan sosial dan juga budaya.
baik itu agama dan lain sebagainya. Yang kedua, manfaat dari estetika dan rekreasi. Jadi kebanyakan keanekaragaman hayati khususnya yang bersifat pemandangan atau estetika itu biasanya digunakan untuk tempat sebagai tempat rekreasi. Selanjutnya yang keempat, manfaat dari segi ilmiah dan juga pendidikan. Nah, manfaat segi ilmiah dan pendidikan dari keanekaragaman hayati ini yakni sebagai sumber dari plasma nutfah. Jadi sekarang itu dilestarikan plasma nutfahnya agar untuk generasi kedepannya genetik dari keanekaragaman hayati tersebut tetap lestari. Baik, sekarang kita akan masuk ke contoh soal mengenai manfaat dari keanekaragaman hayati itu sendiri. Jadi kita akan masuk ke contoh soal pertama. Baik, saya akan bacakan soalnya berikut dengan opsi pilihan dari soal tersebut. Dan sebentar kita akan menjawab opsi yang benar dari soal tersebut. Jadi di sebuah kawasan hutan tropis terdapat berbagai jenis tumbuhan, burung, serangga, jamur, dan mikroorganisme tanah. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian wilayah hutan dialihfungsikan menjadi perkebunan monokultur, sehingga jumlah spesies yang hidup di daerah tersebut menurun drastis. Akibatnya, populasi beberapa hewan mengalami penurunan, tanah menjadi mudah tererosi, dan keseimbangan rantai makanan terganggu. Selain itu, penurunan jumlah serangga penyerbukan dapat menyebabkan banyak tumbuhan liar sulit berkembang biak. Berdasarkan ilustrasi tersebut, manfaat utama keanekaragaman hayati dari segi ekologi yang paling tepat, kita bahas satu-satu. Yang pertama dari opsi A. Jadi, opsi A itu menjaga kestabilan ekosistem dan keseimbangan lingkungan. Opsi B, menjadi sumber pendapatan ekonomi melalui hasil hutan. Opsi C, menyediakan sumber bahan pangan dan obat-obatan bagi manusia. Opsi D, menjadi sarana rekreasi dan objek wisata alam. Dan opsi E, menyediakan plasma nutfah untuk pengembangan industri. Berdasarkan redaksi soalnya, yang diminta itu adalah dari segi ekologi. Jadi, berdasarkan ilustrasi tersebut, manfaat keanekaragaman hayati dari segi ekologi yang paling tepat adalah menjaga kestabilan ekosistem dan keseimbangan lingkungan. Karena ekologi itu erat kaitannya dengan ekosistem dan lingkungan, jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah opsi A. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal kedua. Nah, kita akan baca sama seperti tadi, kita akan bacakan soal berikut opsi jawaban untuk pertanyaan tersebut. Soalnya, Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas karena memiliki beragam jenis flora dan fauna yang tersebar di berbagai wilayah. Berbagai jenis tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan juga bahan baku industri. Selain itu, banyak daerah memanfaatkan kekayaan hayati sebagai objek ekowisata yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Di sisi lain, hasil perkebunan, pertanian, perikanan, dan kehutanan juga menjadi komoditas ekspor yang memberikan devisa bagi negara. Nah, bunyi soalnya, berdasarkan ilustrasi tersebut, manfaat utama keanekaragaman hayati dari segi ekonomi adalah, kita baca opsinya dulu ya, terus kita akan sama-sama membahas jawaban yang tepat untuk soal nomor 2. Jadi, opsi pertama, menjaga keseimbangan ekosistem dan rantai makanan. Opsi kedua, menyediakan sumber daya yang bernilai jual dan meningkatkan pendapatan. Opsi ketiga, menjadi sumber plasma nutfah bagi penelitian. Opsi keempat, membantu proses penyerbukan tumbuhan secara alami. Dan opsi kelima atau E, menjaga kestabilan iklim dan kesuburan tanah. Karena yang diminta pada soal ini adalah manfaat utama keanekaragaman hayati dari segi ekonomi. Tadi sudah dibahas ya, manfaat keanekaragaman hayati itu dari segi ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan juga ilmiah, dan juga dari segi penelitian. Nah, dari segi ekonomi, opsi A, menjaga keseimbangan ekosistem dan rantai makanan. Jadi opsi A ini bukan merupakan jawaban yang tepat untuk pertanyaan soal nomor 2, karena opsi A ini
jika pertanyaannya dari segi ekologi atau lingkungan. Jadi opsi A bukan merupakan jawaban. Lanjut, opsi B, menyediakan sumber daya yang bernilai jual dan meningkatkan pendapatan. Jadi jawaban yang tepat untuk opsi soal nomor 2 yakni opsi B. Kita akan coba bahas opsi C dan D dan E. Jadi yang pertama itu A, itu rantai makanan, itu merupakan fungsi ekologi. Ini merupakan fungsi ekonomi. Nah, yang ke C, menjadi sumber plasma nutfah bagi penelitian. Ini nih fungsinya di bagian ilmiah dan pendidikan. Nah, opsi D, membantu proses penyerbukan tumbuhan secara alami. Ini juga bukan merupakan jawaban dari soal nomor 2 karena ini masuk ke ekologi. Selanjutnya opsi E, menjaga kestabilan iklim dan kesuburan tanah juga masuk fungsi ekologi. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 yakni B. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal nomor 3. Bunyi soalnya, kita bacakan dulu pengantarnya, bunyi soalnya dan juga opsinya. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah sering memanfaatkan tumbuhan dan hewan tertentu dalam tradisi adat, upacara keagamaan, serta simbol budaya. Misalnya, masyarakat di Bali menggunakan bunga tertentu untuk sarana upacara keagamaan. Suku-suku di Papua memanfaatkan burung khas sebagai dari atribut adat, dan berbagai tanaman tradisional digunakan dalam pengobatan turun-temurun. Selain itu, keberadaan keanekaragaman hayati juga diperkuat identitas budaya masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Bunyi soalnya, berdasarkan ilustrasi tersebut, manfaat utama keanekaragaman hayati dari segi sosial dan budaya adalah opsi A, menjadi sumber devisa negara melalui ekspor, opsi B, menjaga keseimbangan ekosistem alami, opsi C, menjadi bagian dari identitas, tradisi, dan kehidupan budaya masyarakat, opsi D, menyediakan bahan baku industri pangan, opsi D, menyediakan bahan baku industri modern, dan opsi E, membantu proses daur ulang unsur hara di alam. Nah, kita kembali ke soal. Jadi, soal yang diminta itu adalah manfaat keanekaragaman hayati dari segi sosial. Jadi kita kembali ke soal. Jadi yang diminta adalah manfaat keanekaragaman hayati dari segi sosial dan juga budaya. Nah, kita akan kembali bedah opsi A sampai E. Yang pertama opsi A, menjadi sumber devisa negara melalui ekspor. Itu tidak termasuk dalam sosial dan juga budaya. Jadi opsi A itu masuk ke nilai ekonomi. Selanjutnya, opsi B, menjaga keseimbangan ekosistem alami juga bukan merupakan jawaban yang tepat karena dia masuk ke bagian ekologi atau lingkungan. Selanjutnya, opsi C, menjadi bagian dari identitas, tradisi, kehidupan, budaya masyarakat. Ini masuk ke bagian sosial dan budaya. Kita akan lanjut bahas D dan E. Opsi D itu menyediakan bahan baku industri modern. Ini tidak termasuk dalam sosial budaya. Ini masuk ke ekonomi. Nah, opsi terakhir yakni opsi E, membantu proses daur ulang unsur hara di alam. Ini juga masuk bagian dari manfaat keanekaragaman hayati dari segi ekologi. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 mengenai manfaat keanekaragaman hayati dari segi sosial dan juga budaya yakni opsi bagian C, yakni menjaga bagian dari identitas, tradisi, dan kehidupan budaya masyarakat. Nah, adik-adik, tadi sudah kita bahas mengenai manfaat dari keanekaragaman hayati. Submateri selanjutnya kita akan bahas mengenai pelestarian keanekaragaman hayati. Jadi perlu diketahui bahwa pelestarian keanekaragaman hayati itu dibagi dua. Ada yang dilakukan secara in situ dan juga ada yang dilakukan secara ex situ. Nah, yang pertama akan kita bahas yakni secara in situ. Nah, pelestarian keanekaragaman hayati secara in situ itu merupakan suatu pelestarian di mana dia itu dilakukan di habitat aslinya. Nah, adapun contoh-contoh dari pelestarian keanekaragaman hayati atau biodiversitas secara in situ ada yang namanya cagar alam. Cagar alam itu misal dia untuk pelestarian bunga Rafflesia.
Dia itu tempatnya di Bengkulu. Jadi bunga Rafflesia itu dilestarikan di cagar alam Rafflesia yang ada di Bengkulu. Terus secara in situ juga dapat dilakukan dengan Suaka Marga Satwa. Jadi Suaka Marga Satwa itu merupakan tempat pelestarian hewan-hewan langka. Jadi contoh dari Suaka Marga Satwa ini misal Suaka Marga Satwa yang melindungi atau melestarikan komodo. Terus yang selanjutnya ada yang namanya Taman Nasional. Taman Nasional juga dibangun untuk melindungi satwa-satwa yang hampir punah. Nah, salah satu contoh yang dilindungi yakni badak bercula satu di Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi di Taman Nasional Ujung Kulon di situ dilestarikan badak bercula satu. Kenapa penting untuk dilestarikan? Agar badak tersebut tidak punah. Yang keempat ada yang namanya hutan lindung. Nah, hutan lindung itu berfungsi untuk melindungi flora dan fauna yang ada di area tersebut. Pada layar tertera berikut adalah gambar dari habitat in situ dari baik itu cagar alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, dan juga hutan lindung. Nah, sekarang saatnya dibahas pelestarian keanekaragaman hayati secara ex situ atau di luar habitat asli. Nah, secara ex situ, contoh dari pelestarian keanekaragamannya itu ada yang namanya kebun binatang. Kebun binatang itu misal contohnya Surabaya Zoo yang ada di Surabaya. Dia itu berfungsi untuk sebagai tempat penangkaran jenis binatang tertentu. Terus ada yang namanya Taman Safari dan juga kebun raya. Taman Safari dan kebun raya juga berfungsi sebagai tempat di mana makhluk hidup, organisme baik itu hewan di Taman Safari, hewan maupun tumbuhan itu di penangkaran sehingga dia diupayakan sehingga dia tidak punah. Yang selanjutnya ada yang namanya bank benih atau sperma. Jadi bank benih ini berfungsi untuk menyimpan salinan benih dari makhluk hidup yang ada di spesifiknya itu khususnya itu yang ada di Indonesia. Jadi benih-benih tanaman itu disimpan di bank benih sehingga nanti kalau misal di alam itu jumlahnya kurang bisa diambil di bank benih untuk kemudian ditanam. Karena kita sudah membahas materi terkait pelestarian keanekaragaman hayati, sekarang kita akan masuk ke contoh soal dari materi tersebut. Yakni contoh soal nomor 4. Indonesia memiliki banyak kawasan konservasi yang digunakan untuk melindungi flora dan fauna langka di habitat asli. Pemerintah menetapkan beberapa wilayah seperti Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Marga Satwa untuk menjaga kelangsungan hidup berbagai spesies endemik. Di kawasan tersebut, hewan dan tumbuhan tetap hidup, berkembang biak, dan berinteraksi secara alami dengan lingkungannya. Upaya ini dilakukan karena kerusakan habitat dan perburuan liar dapat menyebabkan penurunan populasi bahkan kepunahan spesies tertentu. Berdasarkan ilustrasi tersebut, pernyataan yang paling tepat mengenai pelestarian keanekaragaman hayati secara in situ adalah opsi A, pelestarian dilakukan dengan memindahkan makhluk hidup ke kebun binatang atau kebun raya. Jadi opsi A itu bukan ya? Nah, kita kembali ke soal. Jadi yang diminta pada soal itu adalah keanekaragaman hayati secara in situ. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau keanekaragaman hayati secara in situ itu yakni di habitat asli. Jadi opsi A, pelestarian dilakukan dengan memindahkan makhluk hidup ke kebun binatang atau kebun raya. Ini salah ya. Terus opsi B, pelestarian dilakukan di luar habitat asli makhluk hidup agar lebih mudah untuk diawasi. Ini juga salah ya, karena yang diminta adalah in situ, yang artinya ada di habitat asli. Opsi C, pelestarian dilakukan di habitat asli makhluk hidup untuk menjaga interaksi dengan sesamanya atau interaksi alaminya. Jadi opsi C itu masuk. Kalau opsi D dan E itu, D kita bahas D dulu. Pelestarian hanya bertujuan meningkatkan nilai ekonomi satu spesies itu tidak. Dan opsi E, pelestarian dilakukan melalui rekayasa genetik dan teknologi modern juga bukan merupakan
pelestarian keanekaragaman hayati secara in situ. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 4, yakni pelestarian keanekaragaman hayati secara in situ adalah opsi nomor C. Yakni pelestarian itu dilakukan di habitat asli makhluk hidup untuk menjaga interaksi alaminya. Nah, kita sudah masuk ke nomor terakhir dari contoh soal pada materi hari ini, yakni contoh soal nomor 5. Beberapa spesies tumbuhan dan hewan di Indonesia mengalami penurunan populasi akibat kerusakan habitat, perubahan iklim, dan juga perburuan liar. Untuk mencegah kepunahan, pemerintah dan berbagai lembaga konservasi melakukan upaya pelestarian dengan memindahkan organisme tertentu ke tempat perlindungan khusus. Harimau Sumatera dikembangbiakkan di kebun binatang dan pusat rehabilitasi, sementara berbagai jenis tumbuhan langka dirawat di kebun raya dan bank wiji. Di tempat tersebut, organisme dipelihara, dikembangbiakkan, dan diawasi secara intensif agar populasinya dapat tetap terjaga. Berdasarkan ilustrasi tersebut, pernyataan yang paling tepat mengenai pelestarian keanekaragaman hayati secara ex situ adalah, karena yang diminta di sini adalah secara ex situ. Jadi secara ex situ itu berarti dia itu pelestariannya di luar habitat aslinya. Jadi hewan maupun tumbuhan itu dibawa keluar dari habitat aslinya untuk kemudian dilestarikan atau dibudidayakan agar tidak punah. Opsi A, pelestarian dilakukan di habitat asli agar interaksi alaminya tetap berlangsung. Ini bukan ya, karena ini masuk in situ. Terus, opsi B, pelestarian itu dilakukan dengan menjaga ekosistem hutan secara langsung. Ini juga bukan merupakan opsi jawaban yang benar, karena ini juga masuk pelestarian secara in situ. Opsi C, pelestarian hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai estetika tumbuhan dan juga hewan. Itu juga tidak termasuk. Lalu opsi selanjutnya itu D, pelestarian dilakukan di luar habitat asli organisme untuk mencegah kepunahan. Kata in situ itu, ya opsi D, pelestarian dilakukan di luar habitat asli. Jadi kata kuncinya di sini di luar habitat asli itu merupakan pelestarian secara in situ. Jadi opsi D itu pelestarian dilakukan di luar habitat asli organisme untuk mencegah kepunahan. Jadi dia itu masuk ex situ. Untuk opsi E itu juga masuk in situ. Jadi, jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan nomor 5 yakni opsi D, pelestarian dilakukan di luar habitat asli organisme untuk mencegah kepunahan. Jadi adik-adik perlu diketahui bahwa kata kunci in situ dan ex situ itu penting untuk dibedakan. In situ itu di habitat asli, sedangkan ex situ itu di habitat luar atau organisme makhluk hidup tersebut dibawa keluar habitatnya untuk dilestarikan. Nah, sekian materi dan contoh soal pembahasan mengenai manfaat keanekaragaman hayati hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Sampai jumpa lagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.